Adakah di antara kalian yang IPK-nya tinggi tapi ngerasa kayaknya biasa-biasa saja seperti mahasiswa pada umumnya? Nah, inilah yang sedang terjadi. Berapa IPK kamu? 3,7, 3,8, atau mungkin 4? Keren sih, tapi kamu sadar nggak? Hari ini kita hidup di era inflasi IPK. Terlalu banyak yang IPK-nya tinggi. Hampir semua mahasiswa punya nilai tinggi. Kalau semua orang punya IPK tinggi, terus gimana dunia kerja nanti ngebedain siapa yang benar-benar berkualitas? Untuk itu kali ini kita mau bahas tentang IPK tinggi itu nggak selalu relevan. Kamu boleh nggak sepakat dengan sudut pandang ini, tapi yuk sama-sama pikirkan dulu. Ini adalah sudut pandang lain dari... Let's go. Banyak mahasiswa hari ini kejar IPK kayak kejar hidup. Lembur ngerjain tugas sampai bertengkar dengan teman kelompoknya, ngambil mata kuliah yang mudah biar gampang dapet A, pura-pura aktif di kelas biar dikenal dosen, atau ikut kelas cuma buat absen. Terus udah gitu aja. Kadang yang seperti ini bisa loh dapat IPK kumlot saat wisuda nanti. Bener nggak sih? Tapi sayangnya dunia nyata nanti nggak nanya IPK kamu berapa. Dunia nyata bakal nanya kamu bisa apa. Dan inilah kenapa fokus ke IPK doang itu keliru. IPK itu penting, tapi itu cuma satu bagian kecil dari puzzle besar yang namanya kualitas diri. Coba bayangin kamu lulus IPK 4. Tapi nggak bisa kerja bareng tim, nggak bisa komunikasi dengan baik, nggak punya pengalaman di lapangan, gagal berpikir kritis. Pertanyaannya kemudian, apa gunanya nilai sempurna kalau ternyata nggak bisa banyak hal? Pasti nanti juga nggak siap masuk dunia nyata. Percaya atau tidak, di luar sana ada beberapa orang yang malah malu dengan IPK yang nyaris sempurna. Loh, kok bisa? Kenapa? Mereka malu soalnya kerjaannya mereka setelah lulus gak terlalu mentereng, atau kerjaannya bergaji kecil, atau ada yang malah malu soalnya udah lama lamar kerja tapi tidak segera diterima. Jadi IPK tinggi dalam beberapa kasus gak selamanya membanggakan, soalnya time frame-nya udah beda. Ini bukan lagi saat kuliah, tapi udah hidup di dunia nyata. Kamu boleh gak sepakat dengan pendapat ini, tapi percayalah, yang lebih penting dari IPK adalah meningkatkan kualitas diri. Gimana caranya? Ikut organisasi, bangun portofolio, magang di tempat yang membuatmu tumbuh, belajar skill-skill baru, kayak desain, coding, bahasa Inggris, public speaking, writing, dan lain sebagainya. Juga perluas relasi dan jejaring. Semua itulah yang membentuk kamu jadi versi terbaik dirimu, bukan cuma angka di atas kertas. IPK tinggi boleh, bahkan bagus kok. Tapi kalau kamu menjadikan IPK sebagai satu-satunya orientasi, kamu bakal kehilangan banyak momen untuk berkembang. Kamu bakal lupa bahwa dunia kerja dan kehidupan nanti jauh lebih kompleks dari soal angka. Gimana menurut kamu? By the way, di kampus kamu dapat IPK kumlot itu susah apa gampang nggak sih? Atau kamu udah mulai fokus ke hal lain selain nilai? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya karena kita bakal bahas topik-topik lain yang bikin kamu makin siap menghadapi dunia nyata. Kalau kamu percaya dengan pendapat ini, saatnya stop kejar angka, mulailah kejar makna. Karena di masa akhir studimu nanti, yang bakal bikin kamu beda bukan IPK, tapi kualitas diri yang kamu bangun selama proses itu. Sampai jumpa di video berikutnya.